Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Barudak Horor. Saudara semua, dalam kesempatan ini saya akan menceritakan lanjutan dari cerita pengalaman saya waktu mendaki ke Gunung Puntang. Untuk para saudara semua yang belum tahu cerita part satunya, ya silahkan cek di video channel Barudak Horor. Itu cerita awal dari cerita pendakian di pengalaman di Gunung Puntang. Lanjutan dari cerita ini, waktu itu teman saya sehabis sepulangnya dari Gunung Puntang, tiba-tiba teman saya itu kayak orang kesurupan, istilahnya. Tapi kesurupannya bukan kesurupan ngemuk-ngemuk kayak gitu, bukan. Jadi kayak orang kejang-kejang, ngomong enggak tapi mukanya pucet. Dalam arti kayak orang setengah mati lah gitu, kayak orang kelenger kayak gitulah. Nah, cuman di akhir kata sebelum si teman saya yang kejang-kejang ini sesampainya di rumah, sebelum pingsan gitu, dia sempat ngomong begini, kamu harus balik lagi ke sana, itu kan, kamu harus mempertanggungjawabkan atas perlakuan anak ini, gitu. Nah, di situ suasana udah mulai tegang lah semua. Bahkan teman-teman saya yang lain juga, orang yang ada di rumah itu juga semuanya panik, dikarenakan ada kata-kata seperti itu. Saya itu waktu itu udah berfeeling lah, udah ada feeling, takutnya kata saya ini kan namanya itu si Derry itu ya, si Derry yang kesurupan itu. Takutnya si Derry ini ada hubungannya dengan masalah ular yang belang itu kata saya. Nah, dari situ kita coba diskusi sama teman-teman yang lain gimana caranya supaya si Derry ini kembali normal lah gitu, istilahnya sembuh. Nah, setelah itu ada tuh si mamang-mamang yang ada di sana, yang ada di rumah teman saya. Katanya ini di sini ada orang pintar nih katanya. Coba tanyain ada apa, takutnya ini terjadi kesalahan atau apa gitu kan. Nah, nggak berpikir lama kita semua sepakat tuh buat manggil si orang pintar itu. Nah, singkat cerita, setelah sesampainya di rumah, kata orang pintar ini mah katanya ada yang ikut gitu. Maksud dalam arti ada yang ikut itu, selama perjalanan sepulangnya dari gunung, ini makhluk yang di sana ngikut terus sama anak ini, dikarenakan anak ini sudah berbuat kesalahan katanya gitu. Nah, semua orang kaget. Nah, terus gimana caranya supaya makhluk ini pergi gitu dari si Derry ini gitu kan. Nah, terus si orang pintar itu nyoba berinteraksi mungkin atau apa gitu kan. Nah, di situ si orang pintar ini nggak ada jawaban, bahkan ngomongnya gini, kalau dalam 3 hari anak ini tidak bisa disembuhkan, ini akibatnya fatal katanya gitu. Nah, akibatnya fatal. Nah, terus gimana caranya, gimana supaya anak ini bisa selamat gitu kan, kata saya gitu. Nah, setelah itu dikarenakan si orang pintar ini nggak ada jawaban lagi, cuman mengatakan seperti itu gitu kan, belum ada solusi dari situ. Nah, setelah itu saya kepikiran sama guru saya, karena memang selama ini saya sama guru saya, istilahnya lah, saya juga udah lama berguru di sana gitu kan. Saya ada kepikiran ke guru saya. Nah, pada hari itu kira-kira jam 2 siang,
teman-teman saya tinggal tuh di Cimahi, teman-teman saya. Saya berangkat ke Garut. Saya pulang ke Garut, pulang dulu dengan alasan saya pengen tujuan saya balik pulang ke Garut itu mau berdiskusi, mau menanyakan tentang apa yang terjadi sebenarnya sama teman saya, yaitu melalui guru saya yang ada di Garut. Nah, setelah itu singkat cerita saya pulang tuh ke Garut. Sesampai di sana saya nggak pulang ke rumah, saya langsung menuju ke tempat guru saya. Nah, saya sesampainya di tempat guru saya ngomong gini, kamu habis ngelakuin apa di sana? Guru saya ngomong gitu. Jadi seolah-olah guru saya ini tahu apa yang terjadi pada hari itu, gitu kan. Sepertinya ada bahaya katanya, kata guru saya gitu. Nah, gak berpikir lama saya langsung menceritakan kejadian-kejadian di sana sampai teman saya kesurupan gitu kan. Nah, setelah guru saya mendengarkan cerita saya, guru saya ngomong gini, tidak ada cara lain, ini anak harus diselamatkan. Dengan cara apa, kata saya? Kata guru saya, kamu mau berangkat lagi ke sana, katanya gitu. Aduh, kata saya, kalau berangkat lagi ke sana jauh, ya nggak ada lagi cara lain, katanya gitu. Pokoknya kamu harus berangkat ke sana, karena cuma kamu yang bisa nerobos ke alam sana, kalau yang lain nggak bisa, katanya gitu. Nah, terus caranya seperti apa? Apakah saya harus balik lagi? Yang namanya gunung kan tahu sendirilah gitu kan. Masa saya harus balik lagi jalan kaki, mana sendiri kan, disuruhnya sendiri gitu kan. Kata guru saya, bukan seperti itu caranya. Tapi ini kan masalah gaib. Jadi harus berhubungan sama gaib lagi gitu. Terus di samping itu kamu bisa mendapatkan pengalaman kamu di sana, gitu kan. Nah, jadi tujuan kamu untuk menyelamatkan teman kamu, dan kamu bakal tahu apa sebenarnya yang terjadi sama teman kamu. Nah, setelah itu bukan hanya itu, kalau kamu sendiri yang berangkat ke sana, kamu akan tahu apa inti dari masalah ini. Karena menurut, kan udah agak tua lah guru saya gitu kan. Karena menurut Uwa, katanya gitu, menurut Uwa ini ada hubungannya sama kamu juga. Nah, kata saya, kok ada hubungannya sama saya? Saya kan nggak melakukan apa-apa di sana. Bahkan saya saking takutnya ada bahaya gitu kan. Selama saya di sana, selama di perkempingan, saya benar-benar berhati-hati gitu kan. Nah, pokoknya kalau misalkan omongan dari orang lain, ada yang ngomong ke kamu bahwa ada masalah seperti ini, kamu gak bakalan percaya. Bahkan bisa ditambahin, bisa dikurangin yang namanya omongan orang, katanya gitu. Nah, saya penasaran tuh. Saya nanya sama guru saya, emang ini sebenarnya inti permasalahannya apa? Uwa nggak bakalan ngomong, nggak bakalan ngejawab. Kamu harus cari sendiri permasalahan itu, katanya. Karena intinya ini masalah teman kamu yang kesurupan atau yang terjadi di sana. Intinya masalahnya, kuncinya dari kamu juga, gitu kan. Saya belum siap belum benar-benar percaya gitu, maksudnya hati saya itu kok bisa gitu kan, masalah kayak gini kok bisa ada kaitannya sama saya, sebenarnya ada apa gitu kan. Nah, setelah itu guru saya ngomong gini, tidak ada waktu lagi, kalau bisa malam ini.
kamu lahir hari apa, kata guru saya. Hari anu, kata saya gitu. Pas, katanya. Ini malam Selasa, katanya, malam Selasa. Kalau menurut perhitungan gua, katanya, kata guru saya gitu, malam ini pas buat bepergian sama kamu gitu kan. Nah, setelah itu terus gimana, Wak? Caranya seperti apa? Pokoknya urusan itu nanti Wak yang ngatur. Yang penting kamu harus bulat dulu, tekad kamu harus kuat, terus niat kamu harus lurus. Jangan kesana kemari. Niatkan ini kamu mau niat menyelamatkan teman kamu, bukan berniat apa-apa gitu kan. Nah, setelah itu saya belum ngerti tuh omongan si Wak ini, saya belum tahu mau caranya seperti apa atau gimana, saya belum tahu. Karena waktu saya nanya seperti itu, si Wak nggak langsung menjawab. Nah, setelah itu nanti kira-kira jam kamu jangan langsung pulang dulu, katanya. Udah nginep aja di sini dulu. Nah, terus kata saya, gimana teman-teman saya itu? Sedangkan kan di sana yang teman-teman yang di Cimahi kan lagi pada panik, bahkan nunggu keputusan jawaban dari saya gitu kan. Bahkan kalau bisa kalau bisa guru saya bisa ikut ke sana gitu, ke Cimahi. Nah, itu harapan saya gitu kan. Cuman guru saya ngomong gini, nggak perlu ke sana, kamu juga nggak perlu balik lagi ke sana, cukup di sini aja. Udah biarin yang di sana mah aman, kata guru saya. Yang jelas masalah ini kamu harus bisa nyelesain gitu kan. Nah, di situ nanti kira-kira jam 11 malam kamu mandi dulu, sholat hajat dulu, katanya gitu. Terus baca nih kalimat-kalimat dari Wak, katanya gitu. Nah, setelah itu singkat cerita, kira-kira jam setengah 11 saya mandi, terus saya sholat. Habis sholat hajat saya nyamperin guru saya. Wah, kata saya, terus selanjutnya apa? Pikiran saya nggak tenang karena teman saya di sana lagi nih. Pokoknya tenang, kamu nggak boleh ada pikiran apa-apa gitu kan. Pokoknya turutin aja kata saya, kata guru saya gitu. Nah, udah, kamu masuk ke kamar Wak, kata guru saya. Nah, kira-kira jam 11 malam lah gitu, kamu masuk bersemedi di kamar saya, kata guru saya gitu. Selama bersemedi, jangankan ada suara, ada nyamuk pun yang ngegigit, kamu jangan ngeriuin itu gitu kan. Pantengin, terus baca nih kalimat ini. Pokoknya jangan banyak tanya, soalnya nggak ada waktu lagi. Cuman malam ini yang bisa gitu kan. Kalau nunggu malam lagi, teman kamu keburu bahaya, katanya gitu. Nah, terus sebelum kamu ngewirid kalimat ini, kamu gambarin mau kemana tujuan kamu gitu kan. Nah, terus udahlah, kata saya nggak banyak pikir apa-apa, saya juga nggak bertanya lagi, masuk tuh ke kamar si guru saya. Nah, saya bersemedi di situ, biasalah baca-baca dzikir yang dikasih sama guru saya gitu kan. Nah, memang awalnya saya memang masih bertanya-tanya, kok ini sebenarnya apa gitu kan. Cuman lah, udahlah, kata saya. Nah, kira-kira seling beberapa adalah kurang lebih yang saya rasain selama di kamar guru saya itu, saya kurang lebih ada mungkinlah cukup lama lah, ada kira-kira 30 menitan mah. Cuman setelah lama saya duduk di situ, yang tadinya
saya merasakan hawa dingin gitu kan, merasakan hawa dingin. Di situ saya merasakan hawa-hawa agak hangat gitu kan, agak hangat gitu. Nah, terus ada yang ngomong sama saya, kalau kamu sudah merasa hangat, baca bismillah, buka mata. Cuma yang saya dengar itu kata-kata guru saya, mungkin dari jauh atau gimana gitu kan. Karena memang waktu di situ saya udah mulai antara di alam sadar saya sama enggak gitu. Nah, di situ baca bismillah 3 kali, terus buka mata. Nah, setelah itu saya baca bismillah 3 kali, terus saya buka mata. Nah, entah apa yang terjadi gitu kan, setelah saya buka mata, tapi memang kalau digambarin susah ya gitu. Jadi kayak mimpi tapi nyata gitu. Nah, setelah saya buka mata, ternyata saya ada di sebuah tempat kayak taman lah, kayak taman. Jadi taman itu dedaunan sama yang namanya taman ya kan, ada kembang kan, ada kembang, terus ada kolam air juga. Itu kalau digambarin kembang itu atau dedaunan tanaman-tanaman di sana, gak ada satupun yang goyang, gak ada satupun yang goyang tertiup angin. Jadi kayak taman mainan lah, kayak daun-daun mainan gitu, daun plastik gitu kan, gak ada. Cuma yang saya rasakan memang itu hawanya hawa taman lah gitu kan, yang saya lihat taman gitu. Nah, setelah itu terus dalam keadaan itu keadaannya biasa, terang, bahkan panas ada. Cuman yang anehnya, kalau menurut logika ya gitu kan, mungkin kalau menurut logika, kalau kita sedang berjalan di terik matahari pasti kan ada bayangan ya. Nah, di situ enggak. Waktu saya berjalan itu enggak ada bayangan saya. Nah, terus saya mulai, kata saya kok jadi ada di tempat ini gitu. Apakah saya mimpi atau enggak? Nah, ternyata saya cubit juga kerasa. Nggak tahu kenapa itu gitu kan. Walau alam itu mah kuasa Allah ya gitu kan, dengan pelantaraan guru saya gitu. Nah, mungkin di situ saya mulai sadar, oh mungkin ini yang dikatakan sama guru saya, mungkin saya harus ke tempat ini dengan cara seperti ini gitu kan. Nah, di situ saya lagi ngeliat lokasi itu. Nah, lagi ngeliat di lokasi itu ada yang manggil, ada yang nyebut assalamualaikum. Cuma segitu doang. Saya belum bisa ngejawab karena pendengaran suara itu masih terdengar. Kata saya, kok kayak ada yang ngucapin salam apa enggak gitu kan, belum saya jawab. Nah, setelah itu saya jalan terus. Nah, ternyata saya itu dibawa ke suatu tempat yang kalau nggak salah itu yang dinamakan, saya ngelihat curug yang kata orang dinamakan Curug Siliwangi. Karena memang kalau nggak salah itu tingginya Curug Siliwangi itu 150 meter tingginya kalau nggak salah, dari air terjunnya gitu kan. Nah, percis dengan apa yang saya alami waktu saya main ke sana gitu kan. Di situ di Curug Siliwangi. Nah, di situ saya melihat, walau alam itu entah itu apa yang saya lihat. Di situ saya melihat ada segerombolan orang, entah itu
bersemedi, atau entah itu sedang berziarah, atau entah itu sedang melakukan ritual atau apa, saya kurang tahu, kurang paham gitu kan. Karena yang saya lihat cuman segerombolan doang gitu kan. Segerombolan orang-orang banyak lah gitu, nggak terlalu banyak lah gitu. Nah setelah di situ saya memang nggak ada yang membuat saya rasa rasa takut gitu, karena memang yang saya lihat nggak ada hal yang bikin saya kaget. Cuman dari situ saya mulai menyadari gitu kan, bahwa saya ini bertujuan ingin menyelamatkan teman saya, tapi saya bingung di situ. Bingungnya apa? Harus kemana? Saya minta harus kemana dan harus ke tempat mana saya harus menyelamatkan teman saya, sedangkan saya nggak tahu teman saya dibawa kemana gitu kan, kalau memang teman saya dibawa gitu. Nah di situ saya lagi duduk tuh di atas batu gitu kan, kan ada curug tuh, ada curug, saya duduk di atas batu. Tiba-tiba ada yang ngomong assalamualaikum lagi, assalamualaikum katanya. Nah setelah itu saya mulai kaget gitu kan, loh kok kayak suara yang tadi gitu kan. Nah sampai 3 kali nyebut assalamualaikum barulah saya jawab waalaikumsalam. Nah saya ngelihat ke kanan ke kiri, bahkan ke belakang saya nengok, nggak ada siapa-siapa. Entah itu siapa yang bilang assalamualaikum, yang ngucapin assalamualaikum, saya belum tahu. Nah setelah saya lagi kebingungan, tiba-tiba ada orang tua bawa tongkat, tapi posisi orang tua itu udah agak bungkuk lah, udah ada bungkuk, cuman janggutnya panjang. Dia pakai sarungnya bukan pakai sarung kayak gini, tapi kayak pakai sarung di selendang lah gitu kan, dimasukin ke sini gitu kan, tapi pakai celana segini gitu kan. Percis orang tua, tapi udah agak bungkuk. Saya lihat tuh orang tua itu, ini siapa? Apakah ini yang tadi nyebut assalamualaikum? Nah terus udah gitu saya ngeliat tuh sama si orang tua itu, waalaikumsalam kata saya gitu. Ujang untuk boga tata krama. Nah gitu ngomong apa ya. Saya kaget, kok langsung ngomong begitu. Lah kata saya, emang saya ngelakuin kesalahan apa sampai saya disebut gak punya tata krama? Kewajiban manusia itu kalau ada yang ucap salam harusnya dijawab. Kayak gitu. Terus kenapa pas tadi kakek tak ada udah dari tadi kakek bilang assalamualaikum, kenapa Ujang nggak jawab? gitu. Tapi ngomongnya bahasa Sunda. Cuman biar lebih paham saya ditranslate ke bahasa Indonesia aja gitu kan. Nah setelah itu kata saya, aduh kek pangapunten kata saya, kalau memang saya kurang sopan atau saya nggak ngejawab, bukan karena saya nggak dengar, cuman saya kaget karena di sini nggak ada siapa-siapa kata saya. Waktu saya dengar ada orang yang ada suara yang ngucapin salam, saya ngelihat nggak ada siapa-siapa, dan ternyata kakek yang ngucapin salam kata saya gitu. Bener kata si kakek itu. Nah terus si kakek nanya, Ujang ngapain kesini? Ada tujuan apa kesini? Itu kan. Apakah mau bertapa? Apakah mau bersemedi? Mau memuja kayak orang-orang segerombolan yang tadi Ujang lihat katanya gitu. Cuman anehnya yang tadi segerombolan itu yang saya lihat itu tiba-tiba nggak ada, nggak tahu kemana lah. Jadi kayaknya mungkin itu gambaran doang gitu kan, memperlihatkan bahwa pernah ada orang yang
di sana orang yang ke curug itu gitu kan, tapi dengan tujuan yang lain gitu kan, entah itu tujuan buat ngulik ilmu apa gitu kan, kurang tahu lah, cuman dikasih gambaran seperti itu. Nah si kakek ngomong gitu, nah, kalau kamu mau nyari sesuatu di sini untuk tujuan apa, kata orang tua itu. Nah kata saya gini, kayak saya kesini bukan bermaksud untuk bertapa atau bersemedi di sini, tapi saya lagi cari teman saya. Teman saya yang katanya dibawa sama makhluk, nggak tahu makhluk seperti apa, yang jelas teman saya dibawa ke sini katanya. Kata siapa? Kata kakek itu. Ya kata orang-orang, kata teman-teman saya gitu kan. Nah si kakek itu ketawa, gitu kan. Sebelum kamu melanjutkan perjalanan kamu mau mencari teman kamu, alangkah baiknya kamu dengar dulu kata-kata kakek. Siapa tahu ini jadi jalan buat menyelamatkan teman kamu gitu kan. Nah kata saya gini, kek saya nggak ada waktu lagi, karena cuman waktu yang ini yang waktu yang tepat buat nyelamatin teman saya gitu kan. Cuman saya juga bingung ini dengan cara apa. Kalau memang kakek mau nunjukin jalan atau mau nunjukin sesuatu buat ngebantu saya supaya bisa menemukan teman saya, tolong kasih jalan kek. Kata si kakek gini, lamun ngalakukeun hiji perkara ulah osok getas harupateun. Kata si kakek itu gitu. Jadi dalam arti si kakek ngomong gini, kalau ingin melakukan sesuatu jangan terburu-buru, nanti hasilnya bisa bahaya gitu kan, istilahnya hasilnya nggak memuaskan gitu kan. Jadi alangkah baiknya kamu dengar dulu kata-kata kakek. Nah, setelah itu di samping saya sudah nggak bisa berkata apa-apa lagi, ya saya dengerin tuh apa yang diomongin si kakek. Si kakek ngomong gini, kakek ingin kamu tahu bahwa di tempat ini itu banyak pernah, bahkan bukan satu atau dua yang pernah datang ke tempat ini dengan bertujuan ingin kaya, ingin mempunyai ilmu kanuragan, ingin ya istilahnya bertapa, sehingga apa yang berritual-ritual gitu demi tujuannya masing-masing gitu kan. Cuman kakek nggak suka sama orang-orang seperti itu. Nah kata saya, kok nggak suka kayak, karena kan itu mah urusannya masing-masing kayak, bukan masalah orangnya saya yang kakek nggak suka, tapi kakek nggak suka sama orang-orang yang percaya kepada sesuatu selain Allah. Jadi intinya, kenapa manusia gampang bener dibuat salah jalan, padahal sudah jelas tempat meminta itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Kenapa masih ada aja orang-orang yang kesasar gitu, mau minta inilah, minta itulah, dengan cara inilah, dengan cara itulah gitu kan, kata si kakek gitu. Nah terus kata si kakek gini, manusia itu sedikit yang tahu apa
sedikit yang tahu dengan dirinya sendiri gitu, kata si kakek itu. Setelah itu saya belum begitu paham apa yang dikatakan si kakek. Kata saya gini, "Kek, saya belum begitu paham apa maksud cerita kakek ini gitu kan. Gini Jang," katanya, "ini kakek mau ngasih ilmu sama kamu, tapi ilmu yang kakek berikan, yang mau kakek berikan sama kamu bukanlah ilmu kedugalan, bukanlah ilmu kebal, bukanlah ilmu kesaktian, bukanlah ilmu bisa terbang atau apa, tapi kakek akan memberikan ilmu, istilahnya ilmu kemanusiaan." Maksudnya kayak kata saya gitu. Nah, sebenarnya ilmu yang akan kakek berikan ini untuk ilmu diri sendiri, supaya bisa menjadi manusia yang benar dalam tekad, yang benar dalam meluruskan segala sesuatu. Saya bertanya, memangnya ilmu apa yang mau kakek berikan sama saya? Kata saya, dikarenakan waktu itu saya memang lagi senang-senangnya ya, senang-senangnya belajar ilmu-ilmu kayak ilmu silat, ilmu kanuragan gitu kan, lagi senang-senangnya lah gitu kan, malum lagi masa-masa muda lah gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang bikin menarik itu langsung aja pengen gitu kan. Nah, saya bertanya seperti itu. Kata si kakek, bukan itu yang kakek maksud, tapi yang kakek berikan ada 5 yang harus kamu tekunin dan yang harus kamu lakukan agar menjadi manusia benar-benar ingat kepada diri kita sendiri. 1, kata si kakek, yang ke-1, kamu harus percaya dengan kekuatan kamu sendiri dan dibarengi dengan kekuasaan Allah. Jadi intinya kamu harus percaya dengan kekuatan kamu sendiri dan percaya kepada kekuasaan Allah, supaya hati kamu tegar, supaya hati kamu kuat bahwa tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah. Intinya kita bisa lari, kita bisa kita bisa berjalan, kita bisa gerak, menggerakkan badan, itu kita tidak lepas dari kekuasaan Allah. Itu kata si kakek. Terus yang kedua kata saya, yang kedua kata si kakek, harus punya wiwaha. Tahu kan wiwaha? Wiwaha itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda wiwaha itu. Karena si kakek waktu itu kan saya diomongin sama si kakek gitu, wiwaha katanya. Kamu harus punya wiwaha. Nah, kata saya, dalam arti wiwaha itu kalau digaris besarkan, arti wiwaha itu pertimbangan. Nah, si kakek menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus punya pertimbangan dalam hal melakukan sesuatu. Kalau ingin melakukan sesuatu harus ada pertimbangan supaya tidak ada penyesalan. Karena bila mana ingin melakukan sesuatu tanpa pertimbangan, akibatnya fatal. Nah, itu yang kedua.
Yang ketiga, kamu harus bisa menyatukan 3 perkara yang ada di diri kamu. Saya bingung, kata saya. 3 perkara yang ada di diri kamu. Kata saya, maksud kakek apa? 3 perkara yang ada di diri manusia. 1, ucapan. 2, tekad. 3, kelakuan. Kamu harus bisa menyatukan yang 3 perkara itu, karena disitulah kamu bisa menilai diri manusia sebenarnya. Karena saya, oh bener juga gitu kan, karena kita bisa menilai seseorang itu dari ucapannya, dari tingkahnya, juga dari sikapnya gitu kan. Nah di situ. Nah kalau kamu bisa menyatukan 3 perkara dalam diri kamu, kamu bisa menilai seseorang tabiatnya apa, wataknya seperti apa gitu kan. Itu diantara 5 perkara yang harus kamu ketahui. Nah, yang keempat, kata si kakek, jangan sekali-kali kamu mengatakan rasa menyesal. Karena apa? Kalau kamu selalu merasa menyesal dengan apa yang kamu lakukan, berarti kamu tidak punya perhitungan. Dalam arti, bila seseorang yang tidak punya perhitungan, berarti orang itu bila mana melakukan sesuatu atau perkara yang lain, atau melakukan sesuatu tidak dipertimbangkan dahulu. Karena setiap suatu hal yang tidak dipertimbangkan, nah, tidak diperhitungkan, yang akhirnya akan ada penyesalan. Nah, kalau kamu mempertimbangkan sesuatu terus ada perhitungannya, pasti kamu tidak akan mengatakan ada kata rasa menyesal. Nah itu, jadi intinya yaitu tadi katanya, kamu harus punya perhitungan, pertimbangan, wiwaha. Yang kelima, kamu harus marako, katanya gitu. Nah, marako kata saya. Kata si kakak itu, ujang nyaho henteu marako. Nyaho ari marako, katanya gitu. Tahu kamu marako, kata saya gitu. Kata saya, setahu saya parako itu kalau di bahasa Sunda itu wadah hawu, atau yang bisa dibilang tungku. Jadi parako itu tungku kan, zaman dulu kan pakai tungku buat wadah api kan. Jadi buat masukin kayu bakar ke dalam tungku. Nah itu namanya parako gitu. Nah tahu kata saya gitu. Nah kalau Ujang udah tahu parako, nah coba parako itu buat apa? Setahu saya, kata saya, parako teh buat hawu, buat tungku, supaya itu kayu bakar apinya tidak berceceran kemana-mana. Jadi untuk menghalangi api supaya tidak berceceran kemana-mana. Nah kata si kakek gini, tapi ingat, jangan cuma tahu parakonya aja, tapi kamu harus menggali simbol dari arti parako itu. Kata saya, kok saya agak bingung gitu kan, kok dikaitkan dengan parako, ada simbol juga gitu kan.
Maksud kakek apa? Begini Jang katanya, paroko itu buat hawu. Yang namanya hawu, yang namanya tungku pastikan dimasukkan kayu bakar. Nah, berarti kan yang diisinya api. Nah, yang namanya api biarpun sedikit, tapi tetap panas. Apalagi api yang gede, bisa berceceran kemana-mana, akhirnya bisa mengakibatkan kebakaran. Nah, bagaimana supaya caranya dari satu rumah ada hawu, terus ada tungku, supaya si api itu tidak berceceran? Nah, yaitu penghalangnya parako, batu bata yang ditumpuk, batu bata yang ditumpuk buat masukin api, kan apinya terhalang, nggak berceceran kemana-mana. Nah, itu api itu digambarkan seperti hawa nafsu. Jadi intinya itu simbol bahwa dari api itu digambarkan seperti hawa nafsu. Kalau kita bisa menghalang hawa nafsu kita, bisa menjaga dan mengatur hawa nafsu kita, kita bisa menahan hawa nafsu biar tidak berceceran mencelakai orang lain atau mengakibatkan mencelakai diri sendiri. Jadi intinya simbol dari parako itu adalah buat menghalang hawa nafsu kita. Bagaimana caranya supaya kita tertahan supaya kita bisa melawan hawa nafsu kita? Bukan berarti kita harus menghilangkan hawa nafsu, karena manusia itu hawa nafsu juga perlu. Kalau kita nggak punya hawa nafsu, sedangkan kita sebagai manusia kan makan, yang namanya makan kan itu nafsu juga. Nah, jadi bukannya menghilangkan hawa nafsu, tapi mengatur hawa nafsu harus ada pada tempatnya, biar tidak mencelakai diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Nah, itu ngerti Jang katanya gitu. Insya Allah kayak paham kata saya. Coba sebutkan katanya gitu. Yang ke-1 kata saya, percaya kepada kekuatan diri sendiri serta dibarengi dengan kekuasaan Allah. Yang kedua, harus punya wiwaha, yang dalam arti harus punya pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, harus bisa menyatukan 3 perkara yang ada dalam diri kita: ucap, tekad, dan lampah atau kelakuan, sikap. Yang keempat, kata saya, jangan sekali-kali menyebutkan kata menyesal. Dan yang kelima, harus marako, kata saya. Nah, di situ setelah omongan saya sama si kakak ini sampai di situ, nah terus saya nanya, kayak lalu apa hubungannya tujuan saya ingin menyelamatkan teman saya dengan maksud kakek ini, kata saya. Sebenarnya teman kamu celaka dengan kelakuannya sendiri, karena itu tadi nggak bisa menahan hawa nafsu. Terus tidak ada pertimbangan, tidak ada perhitungan dalam melakukan sesuatu. Yang intinya kunci jawabannya, permasalahannya ada di diri kamu, kata si kakek itu. Saya bingung gitu kan, apa sebenarnya gitu kan, permasalahannya apa. Nah, terus si kakek ngasih celak gini, teman kamu itu meskipun
di luar baik tapi di dalam hatinya busuk. Intinya teman kamu ingin mencelakai kamu sendiri dengan cara ya seperti ini. Nah, kata saya, kok bisa gitu kan? Nah, maksudnya bagaimana gitu kan? Pokoknya nanti masalahnya kamu akan tahu sendiri. Nah, terus bagaimana, kata saya, ini cara menyelamatkan teman kamu? Sebenarnya nggak dibawa kemana-mana, itu mah cuman buat membelokkan permasalahan gitu kan. Nih, bawa nih, saya dikasih apa ya, daun, kayak kalau di tempat saya namanya kembang kumis kucing, kembang kumis kucing gitu kan, seginilah sehelai kembang kumis kucing. Ini bawa, setelah kamu sampai di tempat kamu, di apa namanya, disemprotin tuh sama teman kamu gitu kan, biar sadar gitu kan. Nah, setelah itu sehabis itu tiba-tiba si kakek nggak tahu kemana, menghilang begitu saja. Nah, sehilangnya si kakek, nah tiba-tiba setelah saya menerima si kembang itu, ternyata posisi saya udah nggak di situ lagi. Jadi saya sudah kembali lagi ke tempat semula, ke tempat saya bersemedi di tempat ruangan guru saya. Nah, setelah itu tiba-tiba ada suara yang batuk gitu kan. Lah, kata saya, kok ada suara batuk kayak guru saya. Ternyata pas saya buka mata, saya lagi ada di kamar, dari kamar guru saya. Nah, dari saya bisa menyimpulkan bahwa cara yang dilakukan guru saya mungkin entah itu sukma saya yang dimasukkan ke sana atau gimana, mungkin ya itulah yang terjadi gitu kan. Saya nggak banyak tanya apa-apa, kenapa saya bisa begitu begini, nggak tahu lah. Nah, di situ saya ditanya sama guru saya, "Geus Jang?" "Sudah," katanya. "Sudah," kata saya. "Dapat apa?" "Dapat ilmu," kata saya. "Ilmu apa?" "Ilmu kemanusiaan." Nah, itu pengalaman kamu, itu buat pegangan kamu gitu. Jadi seolah-olah si guru saya ini sudah tahu gitu kan, saya menerima apa gitu kan, walau alam lah itu mah gitu. Apa katanya? Ya, saya belum begitu paham karena yang saya bertemu sama kakek-kakek tua, tapi yang kakek tua ini mengatakan bahwa teman saya ini sebenarnya mau nyelakain saya gitu kan. Itu maksudnya apa gitu kan. Saya bertanya lagi sama si kakek tua itu, ternyata si kakeknya nggak ada jawaban. Katanya nanti kamu tahu sendiri. Nah, guru saya ketawa tuh. Nah, terus guru saya ngajak duduk. Gini, sebenarnya inti permasalahannya ini begini. Kamu ngerasa nggak punya musuh? Kata saya, enggak aja, kata saya, nggak punya musuh, kata saya. Tapi ini perempuan, bukan laki-laki. Kata saya, musuh laki-laki juga nggak ada, apalagi perempuan, kata saya gitu. Kamu pernah mencintai seseorang, katanya gitu. Ya kalau soal percintaan ya saya pernah gitu kan, pernah ngalami. Nah, jadi begini, teman kamu yang namanya si Dery ini menyukai perempuan yang kamu pernah mencintai perempuan itu. Kata saya, siapa gitu kan. Nah, tujuannya begini, si Dery ini ngajak kamu ke gunung itu dengan tujuan mau menyelakai kamu, karena ada persyaratan yang diucapkan dari mantan kamu itu. Jadi intinya begini, kalau kamu mau hubungan sama saya, kamu harus bisa nyelakai mantan saya. Nah, gitu. Nah,
Saya kaget. Terus saya tiba-tiba teringat si perempuan ini nih, kata saya. Lah, memang ada hal-hal yang agak cekcok lah dari itu. Saya ingat-ingat masa lalu lah gitu. Waktu saya berhubungan dengan si perempuan ini, memang saya memutuskan hubungan dengan alasan tertentu. Yang intinya saya nggak terlalu suka dengan sikap si perempuan itu. Akhirnya saya tinggalin gitu kan. Nah, saya mulai mengerti, oh berarti si Dery ini atas suruhan si perempuan itu gitu, kata saya. Ya, coba sekarang besok kamu pagi-pagi berangkat ke sana, bawa yang kamu tadi dapat. Nah, setelah itu singkat cerita, tibalah pagi saya sampai di Cimahi ke tempat rumah teman saya. Nah, di situ memang si Dery keadaan masih pingsan. Nah, di situ teman-teman saya udah marah-marah sama saya. Kamu ditungguin malah nggak ada nongol-nongol, telat, si Dery nggak bangun-bangun. Saya gini, udah, saya habis dari rumah guru saya, kata saya gitu. Terus apa katanya? Nih saya dikasih ini, kata saya. Nih dimasukin air aja, terus disemburin tuh sama dia, katanya. Nah, setelah disemburin, kurang lebih adalah 5 menit saya nunggu sadar si Dery. Setelah dia sadar, dia tiba-tiba minta maaf sama saya sambil nangis lah gitu kan. Katanya, Ahmad, saya minta maaf, saya hilap, katanya gitu. Nah, karena saya udah tahu permasalahannya gitu kan, dan saya nggak mau permasalahan ini teman-teman saya yang lain tahu, karena takutnya si Dery menanggung rasa malu dari kelakuannya gitu kan. Ya udahlah, kata saya, yang jelas kamu udah selamat, dan apa yang kamu lakuin itu jadikan pengalaman kamu sendiri. Cuman satu yang harus kamu tahu, kamu jangan mudah percaya, jangan mudah terhasut sama orang lain. Jangan gara-gara kamu ingin sesuatu berani melakukan tanpa pertimbangan dulu, kata saya gitu. Tanpa memperhitungkan akibatnya seperti apa. Sekalipun orang itu sangat kamu sayangi, sangat kamu cintai, tapi tetap kamu harus ada pertimbangan akibatnya baik apa buruk gitu. Karena buktinya, kata saya. Ya, katanya, saya minta maaf, saya sebenarnya nggak ada niat seperti itu. Bukannya nggak ada niat, kata, emang niat, kata saya gitu. Sekarang gini, kamu milih teman apa pacar, kata saya gitu. Kalau kamu milih pacar, ya udah, kata saya, berarti kamu udah jauh sama saya, karena saya udah tahu permasalahannya, inti permasalahan dari ini. Nah, dikarenakan saya nggak berani ngungkapin sama teman-teman yang lain, udah dibungkam aja lah, cukup saya sama si Dery yang tahu gitu. Nah, setelah itu, setelah si Dery minta maaf sama saya gini, nah terus saya ajak tuh si Dery ke kamar. Saya tanya benar-benar si Dery, kamu niat nyelakain aku, ternyata selama ini kamu itu mau berkhianat sama saya gitu kan. Jadi kamu dari waktu kita mau berangkat camping, berarti kan kamu yang ngajak aku ke gua, ngajak aku ke tempat-tempat serem, terus ngajak aku ke tempat-tempat bahaya. Berarti itu tujuan kamu, supaya bisa nyelakain saya gitu kan. Manggut, si Dery manggut, iya, makanya saya minta maaf, ini gara-gara emang sebenarnya ada apa gitu kan, saya mau meyakinkan gitu. Jadi gini, kata si Dery, saya istilahnya punya rasa sama mantan kamu, tapi mau diterima asalkan si Dery ini bisa menyalakain saya dengan cara apa aja gitu kan. Nah, kebetulan saya ada rencana mau naik ke gunung itu, jadi istilahnya saya mau menyalakai kamu, mencelakakan kamu di sana.
Saya sempat shock gitu kan, kaget gitu lah. Kok kamu bisa-bisanya nurut sama dia gitu kan? Ya gimana lagi, saya udah kepalang ingin mencintai si perempuan itu gitu kan. Nah sekarang gini kata saya, setelah apa yang kamu alami sekarang, yang tadinya kamu mau nyalakain saya, mencelakakan saya, intinya kamu sendiri akibatnya yang nanggung. Nah buktinya kan kamu merasa sendiri, yang tadinya saya yang harusnya celaka, akhirnya kamu yang celaka sendiri. Ibarat kata senjata makan tuan itu namanya, kata saya. Udah sekarang kamu mau milih mana, kata saya. Udah saya udah nggak ada maksud lagi, kalau tahu-tahu begini saya nggak bakalan ngelakuin seperti ini, ya udah gitu kan. Nah jadi setelah itu saya baikan lagi tuh sama si Dery, karena saya juga nggak mau terlalu panjang lah memanjangkan cerita atau masalah dari situ, karena saya juga ngapain juga lah harus mempermasalahkan, meskipun si teman saya ini ada niat buruk sama saya gitu kan, tapi dia juga karena suruhan itu gitu kan, mungkin dia si Dery ini, teman saya ini sudah merasakan akibatnya apa yang dia lakukan gitu. Nah setelah itu saya baikan. Nah mungkin dari cerita ini saya bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Yang kesatu, bahwa intinya gitu kan, yang intinya ini buat pelajaran diri saya sendiri, atau buat pelajaran para saudara semua, teman-teman semua, bahwa kita dalam menghadapi masalah tidak harus dilakukan dengan cara kasar, istilahnya bisa dilakukan dengan cara baik-baik. Dan yang keduanya, yang intinya kita harus bisa menahan hawa nafsu kita di saat kondisi apapun. Kalau kita bisa menahan nafsu amarah kita, insya Allah gitu kan, tidak akan terjadi apa-apa. Dan kedua, dari pengalaman perjalanan saya ini, memang dari awal saya ngedaki sampai saya turun, memang nggak ada terjadi hal ya yang begitu mengagetkan saya gitu kan. Ataupun waktu walau intilanya saya di sana itu menambah ilmu lah, menambah ilmu pengetahuan, entah itu tentang sejarah di sana, terus ada juga hal-hal mistisnya, sehingga saya dipertemukan sama seseorang yang kebetulan seseorang ini mengasih nasihat sama saya supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi, intinya gitulah. Oke para sahabat semua, mungkin dari cerita saya mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para teman-teman semua. Ambil positifnya aja gitu kan. Terus ambil sisi baiknya dari pengalaman saya ini, karena tidak ada istilahnya jadikanlah pengalaman itu sebagai guru. Karena dari semua pengalaman, entah itu pengalaman diri sendiri atau pengalaman dari orang lain, ada salah satu dari pengalaman sekian banyak pengalaman, pasti ada yang harus kita ambil hikmahnya. Oke, para sahabat semua, mungkin cerita ini saya tutup sampai di sini. Yang sekali lagi, bagi teman-teman semua yang supaya tahu alur ceritanya dari cerita ini, mungkin teman-teman semua bisa melihat video part 1-nya dari cerita pendakian Gunung Puntang. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.